bersama saya Cynthia Octaviani akan menemani Anda dalam berita terkini. Langsung saja ke berita pertama. Jelang Lebaran, penjualan sarung batik Pekalongan meningkat. Permintaan sarung batik khas Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan saat menjelang Lebaran. Menurut Imam Mutakin, salah satu perajin sarung batik di Desa Kuagian, Kecamatan Wonopringgo, dibandingkan dengan tahun lalu, penjualan sarung dengan motif batik meningkat 100%. Tampaknya ia akan mampu memproduksi sekitar 250 kodi sarung batik dengan motif yang berbeda tahun ini. Peningkatan penjualan tersebut juga didukung dengan pemasaran yang dilakukan dengan pemanfaatan media sosial dan platform online. Industri batik di Kabupaten Pekalongan sangat berbeda dengan industri batik lainnya karena industri ini memiliki dua jenis pengerjaan, yaitu cap dan tulis atau kombinasi dari kedua teknik tersebut, sehingga menghasilkan motif batik yang beragam. Tidak hanya itu, sarung batik yang diproduksi oleh Imam juga memiliki bahan dan detail yang sangat berkualitas, serta corak yang unik yang berasal dari beberapa motif yang dimasukkan ke dalam setiap desainnya, termasuk makna dan juga cerita. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan menjaga reputasi brand batik Pekalongan yang sudah terkenal hingga mancanegara. Setiap motif batik yang diproduksi juga memiliki batasan produksi sekitar 200 lembar per motif, sehingga sangat eksklusif. Sarung batik khas Pekalongan ini dijual ke berbagai kota di Indonesia. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.000.000 untuk satu sarung. Berita selanjutnya, jamin produk layak konsumsi. Pengelola pangan di Kota Pekalongan wajib kantongi SLHS Dinkes guna melindungi konsumen dan meningkatkan nilai jual. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mendatangi para pelaku usaha, terdiri dari pemilik restoran, depot air minum, warung makan, kantin, dan lainnya, untuk memenuhi persyaratan kesehatan dengan mengantongi sertifikasi layak higien, sanitasi, dan label pembinaan dan pengawasan. Kepala Sanitarian Muda Dinkes Kota Pekalongan, Maisaroh, menjelaskan bahwa selain untuk melindungi pembeli, SLHS juga penting karena dapat meningkatkan kepercayaan pembeli dan melindungi aset usaha. Jika restoran atau depot air minum dapat menunjukkan bahwa produknya memenuhi standar mutu, dalam kondisi baik, memiliki lingkungan yang aman dan bersih, serta telah menjalani pelatihan keamanan pangan, maka SLHS atau label pembinaan dan pengawasan akan dikeluarkan. Namun jika salah satu atau beberapa standar mutu tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak akan diberikan dan pelaku pengelola pangan harus memperbaiki terlebih dahulu. Pedoman ini juga bertujuan untuk mencegah pedagang yang tidak jujur untuk memajang label SLHS, termasuk label pengawasan dan pembinaan di lokasi usaha, sehingga pelanggan dapat mengamati dan memastikan bahwa produk yang dijual di sana aman dan layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, Polres Pemalang melakukan pembinaan remaja cegah tawuran. Kepolisian Resor Pemalang, Jawa Tengah secara konsisten melakukan pembinaan dan imbauan kepada remaja sebagai upaya untuk mengurangi dampak buruk dari kasus tawuran antar kelompok di wilayah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska di Pemalang, Jumat, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan masyarakat, tokoh agama, dan rukun tetangga atau rukun warga. Kasus tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di Jalan Umum dekat lapangan Jatidiri Comal, Jumat pagi 29 Maret dapat dibubarkan oleh polisi. Penangkapan terjadi setelah polisi mendapatkan informasi dari warga sekitar lapangan Jatidiri Comal. Yovan yang didampingi Kepala Polsek Comal AKP Imam Santosa mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dengan peristiwa tawuran yang melibatkan anak-anak tersebut. Sekian berita terkini hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi.